soal perjalanan kita beberapa hari ini Pak D dalam acara Kebangkitan Nusantara. Bagi diriku sendiri ya Pak D, bergabung selama beberapa tahun dengan Rakyat Prasaja menyenangkan. Jadi menurut cerita, kalau dulu ya saya fanatik ke agama saya, nggak mengenal leluhur, kepercayaan leluhur yang selalu mengagumkan Nusantara. Jadi selama ini setelah saya gabung sangat senang dan banyak berkat yang saya terima dengan ajaran di Rakyat Prasaja untuk menghargai atau menerima semua kekuatan dari alam semesta. Jadi perjalanan ini Pak D, kalau bagi saya tidak terkatakan, sangat menyenangkan, banyak yang saya terima, kebaikan, ketenangan, kedamaian. Rahayu, Rahayu, Horas, Horas, para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakyat Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, mulai tanggal 4 Maret 2025, harinya Selasa Kliwon, kita berangkat dari rumah Kota Malang jam 5 pagi. Kita berangkat untuk melaksanakan ritual Pamalayu Mahisa Arema. Dari Bandara Juanda Surabaya kita ke Bandara Kuala Namu. Setelah itu tujuan pertama kita ke daerah Langkat, Sumatera Utara. Kita melaksanakan sarasen budaya di sana malamnya. Terus pagi harinya kita melaksanakan ritual penyempurnaan sukma. Dilanjutkan dengan ritual kebangkitan Nusantara di pesarean atau petilasan Datuk Landak di daerah Bahorok. Nah, kita beberapa orang kita lakukan sana. Kemarin itu kurang lebih 8 orang. 2 mobil kita ke Bahorok. Nah, setelah dari Datuk Landak di Bahorok, kita menuju ke Serdang Bedage. Kita mengadakan sarasen budaya di daerah Dusun Langsat, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedage. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita keturunan Jawa yang ada di daerah tersebut. Kita melaksanakan sarasen budaya juga. Nah, dari daerah Serdang Bedage kita lanjut perjalanan ke daerah Kota Pinang. Kita melaksanakan ritual kebangkitan Nusantara, sekaligus kita juga ritual untuk membantu mendoakan apa yang dicita-citakan oleh putranya Bang Jatim Laronsus Aritonang di puncak Gunung Putih. Kita ritual yang kalau kemarin itu 7 orang. Dan saat ini kita berada di rumahnya Bang Jatim Laronsus Aritonang di Desa Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Rohil, Riau. Kalau kemarin tadi Sumatera Utara, sekarang di Riau. Yang mendampingi kita, yang pasti ini adalah 6 orang. Yang dari Jawa saya sama Mas Puji, kameramen. Yang dari Sumatera Utara ini 3 orang, yaitu Bang Aswin dari
Tanjung Morawa. Terus yang sebelah kiri saya ini ada Boru Gultom, dua-duanya. Ada itu Mona Gultom dari Medan. Terus sebelahnya ini Christina Gultom. Kita ritual bareng, kita berdoa bersama dengan tujuan utama adalah kebangkitan Nusantara. Bagaimana bangsa ini menjadi merdeka jiwa raga, munculnya pencerahan dan kesadaran untuk menuju hari yang lebih baik, tidak menjadi budak bangsa lain dalam ideologi yang dibungkus dengan ideologi agama. Kita harus merdeka jiwa raga. Sekaligus ini untuk memberikan jawaban secara tidak langsung bagi pemirsa kita yang berpikiran tidak komprehensif. Mereka komentar, loh saya ini kan orang Lampung, ya saya bukan orang Jawa. Di konten-konten kita atau di TikTok kita. Nusantara ini beraneka ragam. Nusantara ini beragam. Nusantara ini Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kebangkitan Nusantara supaya bangsa ini merdeka jiwa raga, bukan berarti saya ingin memaksakan orang Batak jadi orang Jawa. Nusantara ini tidak mungkin bisa bangkit hanya oleh sekelompok saja, tapi harus banyak kelompok. Dulu bangsa kita mampu menguasai sepertiga dunia. Kita menjadi bangsa yang besar. Tapi saat ini bangsa ini karena mabuk agama, kita menjadi budak bangsa lain yang dibungkus kedok agama. Yang sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, ternyata itu adalah merupakan politik global. Karena di belakangnya misionaris ada kapitalis yang ingin menguasai bangsa kita dan kekayaan alam ini. Nah, dalam perjalanan tersebut tentunya memiliki pengalaman masing-masing. Nah, sehingga saat ini kita membuat rekaman di rumahnya Bang Jatim Lurus Aritonang. Nanti kita bicara tentang proses ritual yang sudah kita alami bersama, seperti biasanya kita kondot-akon, bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, tetapi juga bisa bertanya. Supaya saya yakin dari teman-teman ini memiliki memiliki kesan sendiri-sendiri sewaktu kita melakukan ritual bersama. Nah, untuk yang pertama tentunya ya yang tuan rumah ini sekaligus yang menjadi koordinator ketika kita melakukan ritual di Sumatera. Kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara di Sumatera ini sudah 3 kali ini. Dan yang mengkoordinir adalah Bang Jatim Lurus Aritonang. Kalau 2 kali yang kemarin itu pakai mobilnya orang, bahkan saat ini tahun ini dengan mobilnya Bang Jatim sendiri. Nah, silakan Bang Jatim. Rahayu. Saya bangga sebagai pengikut, penganut maupun pelaku budaya ajaran leluhur. Itu tidak terbatas sebagai saya Batak atau saya Batasi, saya kotak-kotak, saya hanya Batak, tidak ikut ke seluruh Nusantara. Karena saya juga bagian dari Nusantara. Nah, untuk pemirsa, saya yakini semua apa yang kita lakukan dalam ritual tadi bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan biar Batak itu maju, yang lain ketinggalan, kagak. Untuk kita semua. Bangsa ini juga tidak akan maju hanya dengan orang Batak saja atau dengan orang Jawa saja, orang Melayu saja, tidak. Tetapi di dalam ritual-ritual yang kami lakukan, saya tidak tinggalkan Batak saya. Sama seperti waktu kejadian tanggal 29 bulan 6 ya. Saya membawa doa di pernikahan Mas Krishna dulu. Ya pertama saya memang selalu dengan kebiasaan hongulang sekarang langgeng. Baru saya lanjut lagi hunang nang hunung hutang gopiu pagula luhur. Saya pakai bahasa Batak saya sampai selesai. Karena memang itu identitas saya. Sekalipun doa itu melebar kemana-mana ke seluruh Nusantara, melebar ke acara yang lain,
Batak saya nggak saya tinggalkan. Ya. Nah, dan kami menikmati baik secara pribadi dari perjalanan ini kami terima buahnya. Ya. Secara pribadi Ya. kami terima buahnya. Dan semoga teman-teman yang ikut bergabung dengan kita hari ini semua harus ikut nantinya mendapatkan buah yang baik. Ya. Buah yang manis, yang indah, yang bisa dirindukan orang lain. Itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Bang Jatim Laurus Aritonang. Nah, ini memang waktu pernikahan anak saya yang kedua itu kan kita ada namanya doa bersama. Dari sekian agama kita minta untuk doa bersama, dan juga ada doa Batak waktu itu dari Bang Jatim. Jadi Bang Jatim berdoa selaku orang Batak, bukan sebagai seorang yang beliaunya KTP-nya KTP Kristen. Ya. Begitu juga dengan beberapa waktu yang lalu ketika kita merayakan Tahun Baru Jawa, Suro. Waktu itu ada itu Christina Kultom. Ya saya minta untuk doa dengan doa Batak. Karena itu menggambarkan inilah Nusantara. Nusantara itu beragam. Jangan diseragamkan. Alam ini beragam, jangan diseragamkan. Jangan sampai kita menyeragamkan alam. Karena saat ini hampir semua agama di dunia ini berupaya menentang hukum alam. Hampir semua agama cenderung ingin menyeragamkan alam. Kalau berdoa nyebut Tuhan harus ini, caranya berdoa harus begini, harus pakai bahasa ini. Nah, ketika agama menentang hukum alam yang beragam dan ingin diseragamkan, pastilah nanti tinggal tunggu waktu akan kepunahan agama. Dan saat ini sudah nampak sekali kepunahan, titik-titik menuju ke kepunahan agama itu sudah nampak. Bahkan saat ini di Eropa dan di Timur Tengah itu gelombang ateis ini jutaan, nggak cuma segelintir 2 orang atau 1 orang 2 orang, bukan hanya puluhan orang, tapi jutaan orang. Karena memang agama ini sangat-sangat terlihat sekali ingin menentang hukum alam. Hukum alam itu beragam, tapi mereka ingin menyeragamkan alam. Ini yang kita perjuangkan, sehingga ketika kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara, walaupun saya orang Jawa, bukan berarti saya ingin menjadikan orang-orang itu menjadi orang yang berkarakter suku Jawa, tidak. Tapi kalau kita ingin semua saudara itu berkarakter Jawa, ya, tapi tidak berkarakter suku Jawa. Karena makna Jawa bukan sukuisme, bukan teritorial, gitu. Sehingga sangat saya sayangkan ketika ada netizen pemirsa di TikTok, di YouTube yang komentar, loh saya bukan orang Jawa kok. Ini malah menunjukkan dia itu SDM-nya rendah gitu loh. Karena dia tidak mampu menangkap esensi apa yang kita perjuangkan menuju bangsa Nusantara ini bangkit merdeka jiwa raga. Nah, ini mumpung mic di sebelah kanan ini. Nah, ini ada anggota baru kita namanya Bang Aswin. Bang Aswin ini malah Indonesia Raya ini kalau ketika saya tanya asal usulnya. Dari bapaknya ada orang Jawa, tapi ibunya dari orang Banjar. Dayak ya. Yang kemarin tuh ada garis Dayak, ada garis Banjar. Istrinya yang garis Banjar. Wah, Indonesia Raya ini. Istri Banjar. Nah, tinggal di Tanjung Merawa, Medan, benar-benar Indonesia Raya. Lingkungan Melayu. Nah, ini kesannya Bang Aswin selaku anggota baru ikut ritual. Nah, ini bagaimana nih Bang Aswin? Silakan Bang Aswin. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Muhammad Azwin. Ya, saya pendatang baru di Rakyat Prasojo. Ya, kebetulan saya ini keturunan Jawa Dayak, sedangkan istri saya Jawa Banjar. Tapi dominan saya untuk melakukan itu ke adat Dayak. Ya. Walaupun saya belum pernah mempelajari, tapi mungkin leluhur membimbing saya untuk melakukan ritual keagamaan secara adat Dayak. Ya, apapun yang saya lakukan itu semuanya berdasarkan adat Dayak. Jadi saya di sini berharap kepada Kromo dan juga kepada teman-teman semuanya yang ada di sini bisa membantu saya untuk menuju
kebersamaan kita dalam kebudayaan Nusantara. Nah, bisa merdeka jiwa raga. Bisa merdeka jiwa raga. Memang selama ini saya mendengar banyak dogma tentang keagamaan begini begono segala macam. Tapi jiwa saya sepenuhnya bukan nggak menerima, menerima. Tapi di balik itu ada di dalam hati saya satu buah titik yang belum ada pencerahannya. Apa sebenarnya tujuan dari dogma itu, apa segala macam. Jadi saya mencoba mengikuti apa dari leluhur saya yang saya dapatkan, saya terima. Buahnya itu saya terima saat ini. Di saat ini saya bisa membantu. Walaupun membantu kita itu bukan berarti dari materi, ya Kromo. Banyak cara kita membantu melalui tenaga, pikiran, nasihat itu yang bisa saya berikan. Ya mudah-mudahan yang setiap yang saya bantu itu, mudah-mudahan Rahayu semua itu mereka tuh terberkati. Apa mereka inginkan, apa mereka butuhkan, Rahayu itu semua itu terpenuhi. Itu kesannya Bang Aswin kemarin udah ikut tiga kali ritual Pertama ritual penyempurnaan sukma diangkat. Terus enggak, Sungai Ular. Oh iya benar. Oh yang pertama di Borok juga belum ya. Oh pertama di Sungai Ular ya. Sungai Ular. Saya berarti tadi ada yang kelewatan yang nggak saya sebut Kita pertama ritual penyempurnaan sukma di Langkat, ritual kebangkitan Nusantara di Borok, terus di Sungai Ular. Kita ritual penyempurnaan sukma dan ruatan. Kemarin yang kita ruatkan 3 orang kemarin Bang Aswin, setelah itu Bang Abidan Hasibuan terus Bang Janwarto Aritonang Raja Gugu. Aritonang juga. Aritonang juga. Nah, kesannya Bang Aswin kemarin ikut ritual di Sungai Ular dan kemarin sore itu di puncak Gunung Putih. Nah, kesannya gimana nih Bang Aswin? Kesan saya yang saya terima, alam semesta itu istilahnya membuka tabir yang selama ini yang saya belum rasakan. Jadi saya rasa saya nggak bisa mengungkapkan gimana dengan kata-kata lah, Romo. Biarkan aja itu mengalir dengan sendirinya sesuai kehendak dari alam semesta. Yang penting niat kita, bagaimana cara kita bisa berbuat baik untuk Nusantara. Selain Nusantara terhadap diriku dan juga terhadap keluarga kita semuanya. Jadi saat ini yang saya rasakan dari berapa kali saya ikut ritual, saya nggak bisa lah mengucapkan gimana dengan kata-kata. Romo. Terima kasih Bang Aswin. Terima kasih. Intinya saya sangat senang, bahagia, haru. Sampai saya mau ngomong ini kadang mau menangis lah, tapi gimana lah gitu. Terima kasih Bang Aswin. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bang Aswin. Memang apa yang dikatakan Bang Aswin itu benar-benar nyata ini ada suatu, ini fakta ada saksi, ada bukti Waktu kita di Langkat, kita Sarasan Budaya, kita terima kasih sekali karena warga di sana antusias. Kadesnya hadir, sekdesnya hadir, kasunnya hadir, warga tuh sekian ada sekitar 20-an orang hadir. 15-20-an lah, saya nggak ngitung waktu itu, tapi cukup banyak. Mereka antusias, mereka keturunan Jawa yang ingin belajar Jawa. Sampai akhirnya muncul istilah, loh kami ini kan orang keturunan Jawa. Saya gambarkan, inilah saya ini duren. Tapi setelah tampil itu bukan durian, tapi cempedak. Sampai ada muncul istilah itu. Ngaku durian tapi kenyataannya cempedak. Tapi mereka antusias, ingin tahu durian yang sebenarnya itu bagaimana. Orang Jawa itu bagaimana. Setelah semuanya selesai ritual, hujan deras. Alam semesta memberikan anugerah kepada kita semua. Bahkan waktu itu kita kondotakon sampai jam 2:30 pagi baru mereka buyaran pamitan. Saya walaupun capek saya harus melayani, tapi dengan senang hati gitu loh. Karena problemnya itu kan
Yang nyopir nggak ada. Saya harus nyopir mobilnya Bang Jatim ini mulai dari Medan sampai ke Langkat, ke Baurok, terus ke Perbaungan kemarin. Ya. Begitu juga ketika kami di Baurok ada Allah memberikan restu. Tanda-tandanya ya ada kedatangan. Padahal istilahnya kan suasananya kan cenderung panas ya, tapi terasa sejuk, ada angin semilir gitu. Bahkan ketika kita adakan ritual penyempurnaan sukma di Langkat itu ada aneh gitu. Itu videonya ada itu. Ada burung itu yang dilepaskan itu ketepok mati gitu. Setelah itu dipegang Bang Jatim, loh kok hidup kembali gitu loh. Ya. Burungnya hidup kembali. Ya. Nah ini bisa jadi menjadi gambaran kalau secara personal untuk keluarganya Pak Suparmin ya, ini menggambarkan akan adanya sebuah kehidupan baru yang barusan mati. Nah begitu juga dengan untuk Nusantara ini. Selama ini kan banyak orang yang seperti boneka hidup gitu loh. Mereka mabuk dogma, dan dogma itu mematikan nalar. Banyak orang melakukan sesuatu tanpa kesadaran hanya karena terdogma oleh sebuah ajaran doktrin yang selalu mendogma mereka. Mereka mati nalarnya. Nah ini akan menjadi sebuah gambaran bangsa Nusantara yang saat ini mati ya. Nalarnya, kesadarannya akan hidup kembali setelah bangsa ini terjajah oleh ajaran Dayoh 500 tahun. Kita akan bangkit kembali. Jangan sampai kita seperti Eropa. Eropa itu mabuk dogma itu 800 tahun. Mereka saling bunuh-membunuh antar saudara hanya karena dogma. Bagaimana kita baca sejarah mereka tentang perang inkusisi ya. Antara Kristen mereka bentrok sampai akhirnya munculnya Kristen Protestan. Perang inkusisi, satu agama mereka bentrok, mereka saling bunuh-membunuh ya. Setelah itu perang antara Kristen dan Islam, hanya rebutan huruf A dan O, mereka saling bunuh-membunuh, jutaan orang mati ya. Akhirnya mereka mengalami fase kesadaran setelah 800 tahun. Akhirnya mengalami kesadaran, akhirnya ada revolusi Renaissance, ada revolusi industri ya. Mereka bangkit. Nah nampaknya kesadaran mereka juga memunculkan hal lain. Mereka akhirnya para sarjana Eropa itu tahu, oh ternyata agama ini bisa untuk alat penjajahan. Agama ini racun, agama ini candu. Mereka akhirnya bisa menggunakan agama untuk apa? Untuk alat menjajah bangsa lain. Sehingga bukan rahasia lagi. Kapitalis tadi selalu bekerja di belakang layar para misionaris. Nah kalau Eropa ini terpuruk 800 tahun ya, kita sebenarnya ya harus kita syukuri lah, walaupun harus bersusah payah ya. Bangsa ini saat ini terpuruk 500 tahun. Mudah-mudahan akan semakin bangkit, tercerahkan, tersadarkan. Ya. Nah terus setelah itu dari Perbaungan kita ke Kota Pinang. Kita ritual di puncak Gunung Putih. Oh ya di Perbaungan juga ada sebuah keanehan itu loh, karena kita mengadakan seraisean itu ada hujan deras. Sampai kita berhenti sebentar, kita rekaman. Kenapa? Karena rumah-rumah penduduk di Sumatera ini hampir semuanya atapnya tuh dari seng. Kalau hujan, wah suaranya rame banget, berisik, sehingga kita nggak mungkin lakukan rekaman. Setelah itu saya minta ke Mas Puji, dan waktu itu dilaksanakan Borugulton itu Mona bakar dupa. Kita minta restunya leluhur, kita minta izinnya alam semesta. Setelah bakar dupa itu terang, hujannya berhenti, kita lanjutkan rekaman.
Nah, semua itu kan kehendak alam. Kalau kita nih walaupun berdoa sampai mohon maaf mulut ini keluar busa, kalau alam tidak mengendaki ya tentunya tidak akan mampu gitu loh. Wong hujan deras kok tahu-tahu langsung berhenti. Kita lanjutkan rekamannya. Itu merupakan bukti alam memberi restu kepada kita, pergerakan kita, perjuangan kita. Nah, setelah dari perbangunan kita ke Kota Pinang, kita ritual di puncak Gunung Putih. Nah, 2 hari sebelumnya kan selalu hujan itu kalau sore. Nah, kita ritual di Gunung Putih itu kan kemarin udah sore, udah jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5. Setengah 6 malam ya. Kita naik. Ya. Nggak hujan. Kita jalan pelan-pelan. Ya, namanya naik gunung ya namanya naik gunung. Ya. Harus jalan kaki. Nggak mungkin naik gunung tuh pakai mobil gitu. Harus jalan kaki. Dan itu kehendak alam gitu loh. Namanya naik gunung itu harus jalan kaki. Sehingga akhirnya jembatannya putus itu. Mobil harus diparkir di situ dan dilanjutkan jalan kaki. Dan itu kehendak alam. Kita namanya ritual, kita namanya berproses, ya harus siap berproses. Namanya proses itu ya berproses, ya harus jalan kaki gitu. Ya. Bukan langsung kita kan tidak diundang punya orang hajat kawinan. Kita datang sampai depan rumah, depan gedung biasanya. Terus kita jalan sebentar langsung masuk gedung, tempatnya ber-AC, kita makan enak, itu namanya kita pesta. Nah, ini kan ritual. Ya alam mengendaki, tahu-tahu jembatannya kan jebol. Nggak bisa lewat. Kita cari alternatif lain sampai mobilnya selip. Kita harus mundur, balik lagi. Parkir udah kita jalan kaki. Tetapi walaupun harus jalan kaki, capek-capek alam merestui dengan apa? Tidak hujan. Kita naik ke puncak Gunung Putih, setiap kita berproses ritual ini selalu dengan melepaskan burung perkutut. Minimal 5. Kalau kemarin di Langkat itu 10 ekor, di Barok di Datuk Landak itu 5, di Sungai Ular 15, di Gunung Putih kemarin itu 10 ekor. Ya. Selain itu juga dengan tuak. Tuak itu ada yang disiramkan, ada yang ditaruh begitu saja. Ya. Semua kehendak alam. Inilah prosesnya. Selesai ritual di puncak Gunung Putih itu sudah gelap. Gelap, harus kita jalan pelan-pelan pakai senternya HP. Dan di puncak Gunung Putih itu terasa damai, nyaman gitu ya. Terasa awalnya tuh tidak ada angin ya, angin hanya tidak ada angin yang bergerak lah istilahnya. Sampai kita itu keringat itu bagaikan orang mandi. Ya. Tapi setelah kita mulai ritual itu ada angin sepoi-sepoi sejuk gitu. Sampai selesai. Luar biasa ini proses alam ini. Memberikan restu pada kita, leluhur memberikan restu pada kita. Nah, sampai ini itu Krishna Gultom itu seperti nggak mau pulang karena merasa nikmat di atas puncak Gunung Putih itu. Nah ini bagaimana nih kesan dan pesannya itu Krishna Gultom itu? Rahayu. Horas. Tunjukkan orang Bataknya gitu loh. Makasih ya Pak D kasih kesempatan kepada saya. Soal perjalanan kita beberapa hari ini Pak D dalam acara Kebangkitan Nusantara. Bagi diriku sendiri ya Pak D, bergabung selama beberapa tahun dengan Rakyat Prasaja menyenangkan. Jadi menurut cerita, kalau dulu ya saya fanatik ke agama saya, nggak mengenal leluhur. Kepercayaan leluhur yang selalu mengagumkan Nusantara. Jadi selama ini setelah saya gabung sangat senang dan banyak berkat yang saya terima dengan ajaran di Rakyat Prasaja untuk menghargai atau menerima semua kekuatan dari alam semesta.
Jadi perjalanan ini Pak D, kalau bagi saya tidak terkatakan, sangat menyenangkan. Banyak yang saya terima, kebaikan, ketenangan, kedamaian selama ritual itu, dan keanehan banyak yang saya terima. Cuman saya bandingkan dalam perjalanan hidup saya selama saya mengetahui atau masuk ke dalam atau mengikuti Rakyat Prasaja selama ini, banyaklah sungguh tak terkatakan dan ternilai Pak D. Makasihlah Pak D dan Pak Kromo selama ini siap membimbing saya yang selalu mengikuti dogma agama selama ini. Jangan disebut Pak Kromo, nanti pemirsa tidak tahu dikiranya orang Jawa ini. Jatim Laurensius Aritonang. Bapak Aritonang yang selalu siap mengajari atas kekurangan saya yang selalu udah terdogma selama ini ke agama. Untuk mencintai alam semesta dan menghargai ajaran leluhur. Kenyamanan itu banyaklah, mudah-mudahan ke depannya. Dan saudaraku, kalau bisa ya, jangan lupa akan leluhur. Di situ banyak kedamaian. Kalau mengikuti dogma agama, kita hancur, berperang sama-sama keluarga. Jadi kalau kita ajaran leluhur itu, kedamaian yang terinti bagi mereka itu. Makanya dulu orang tua kita itu nyaman. Anaknya 13 tak ada yang berantem. Sekarang anaknya 3 berantem. Nah, kembalilah ke kepercayaan leluhur untuk mencintai alam semesta. Dan terima kasih Pak D untuk perjalanan kita berikutnya ke Jambi. Mudah-mudahan alam merestui kita dan makin banyak berkat-berkat dan mujizat yang akan kita lihat diberikan alam kepada kita. Terima kasih Pak D. Kedamaian yang saya dapat selama perjalanan karena direstui alam semesta. Maulate itu Rahayu. Horas. Maulate itu Christina Gultom. Itu coba diceritakan ya, diungkapkan dengan sebuah kata-kata karena kalau tidak terungkap, tidak bisa dikatakan, nanti kan pemirsa kan nggak bisa istilahnya membayangkan ya. Jadi kalau Bang Aswin kan memang baru saja gabung. Nah kalau itu Christina Gultom itu kan gabung udah lama, berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Nah itu coba diungkapkan gitu biar pemirsa paham itu. Ya pemirsa, memang saya sudah lama ya mengikuti perjalanan di Rakyat Prasaja. Saya seorang putri Batak. Nama saya Christina Gultom. Dari saya mulai masuk Rakyat Prasaja itu saya terpanggil sampai ke Pulau Jawa. Di benak saya itu nggak ada yang namanya yang saya jumpai orang Jawa bukan orang Batak, nggak ada. Mungkin kepergian saya ke Jawa itu perjalanannya banyak dibawa oleh Pak Trikmo, baik pun teman-teman di sana, sampai mengenal Gunung Arjuna, sampai ikut malam suro, acara suruhan di rumah Pak D itu mengagumkan di Sanggar. Berbagai suku loh, bukan cuma suku Jawa, bukan Batak, banyak di situ. Tapi terdapat kedamaian, itu yang saya senangkan dari pelajaran alam semesta itu, kedamaian itu. Nah, sampai sekarang gak ada ruginya mengikuti untuk mencintai alam semesta atau masuk di Sanggar Rakyat Prasaja itu gak ada ruginya. Banyak yang saya petik buahnya, berkat-berkat atau mencintai diri sendiri, mencintai sesama walaupun beda suku itu makin dalam buat saya itu. Gak beda, agama itu gak membuat perbedaan itu udah saya petik itu dari Rakyat Prasaja itu. Berbagai macam suku atau agama itu atas bimbingan di Sanggar Rakyat Prasaja itu dapat kedamaian. Miskin, kaya di situ sama. Tolerannya itu kuat kalau kita mengenal kembali ke mencintai alam sesuai kepercayaan leluhur kita itu. Jadi kita bukan mengikuti dogma agama. Walaupun berbeda agama, kami merasa nyaman, enak aja, walau dari penjuru Nusantara itu damai rasanya. Perjalanan kita itu nggak terkatung-katung. Pak D datang dari Jawa ke Tanah Batak, semua bisa menyambut dengan sukacita lah. Walau kami dengan Pak Aritonang perjalanannya itu sering ke Jawa, kedamaiannya aku rasa ya Pak Aritonangnya. Mungkin Pak Aritonang udah jauh lebih dalam menjalani Pulau Jawa. Nah, sampai pesisir mana mungkin Pak Aritonang juga mendapat kedamaian di sana sampai sukses sampai sekarang. Pak Aritonang mungkin tidak menjalani ini semua atas
anjuran dogma agama, tapi ajaran leluhur sesuai panggilan alam semesta. Begitu juga dengan saya. Yang rindu akan kembali ke leluhur, silakan, monggo. Ada yang kurang mengerti, mari. Pak Trikmo, Pak Artonang siap loh memberikan gambaran. Biar kita itu kembali mencintai alam semesta dan Nusantara. Jadi perjalanan kami ini untuk Nusantara, bukan untuk pribadi atau suku-suku tertentu, bukan. Kebersamaan itu yang kami junjung. Terima kasih Maulate Godang, itu Christina Gultom. Nah, kata-katanya memang bisa kita rasakan ya. Bahkan kemarin tuh waktu kita di Langkat maupun di Serdang Bedage, ada sebuah obrolan ringan, tapi tidak bisa dibantahkan kebenarannya. Ya. Ketika umat beragama A, ya, ini kan saat ini seperti kalau di KTP ya, ini kan Bang Jatim Lawrence Aritonang sama itu Christina Gultom itu kan Nasrani, ya. Tentunya akan mengatakan, oh kita ada di dunia karena Tuhan. Nah, Tuhannya orang Nasrani lah. Tapi tentunya yang KTP-nya beda seperti saya, Bang Aswin itu tidak mau nerima. Oh tidak bisa, saya ada di dunia karena Tuhan saya. Sebut Tuhan di agama kami kan tentunya. Tentunya ada konflik di situ. Tetapi kalau saya mengatakan kita semua, apapun agamanya, ada di dunia ini karena leluhur kita masing-masing. Adakah yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah gitu loh. Ya. Tapi kalau dari versi agama masih konflik gitu loh. Sehingga tadi saya katakan saya tidak menjelekkan agama apapun, saya bicara fakta sejarah. Eropa ini terpuruk 800 tahun. Bahkan Timur Tengah itu sampai detik ini terpuruk. Mereka selalu konflik antar saudara. Pernah saya waktu itu membaca atau mendengarkan berita langsung ya. Waktu itu Mbah Pres kita, Pak Yusuf Kalla, waktu itu mengatakan gini, Arab itu seharusnya belajar ke kita. Kenapa gitu loh? Di Arab sana itu bahasanya sama, ya. Suku bangsanya sama, bahasanya sama, agamanya sama-sama Abrahamik, ya. Keyakinannya, budayanya sama, tapi mereka berkonflik sampai detik ini belum selesai. Nah sementara kita Nusantara ini yang diajarkan leluhur kita itu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika ataupun Ruwa Bhineda. Padahal di Indonesia, di Nusantara ini kurang lebih ada 1175 suku. Banyak. Kalau bicara suku yang besar ya ada Jawa yang paling besar ya. Terus ada Batak, ada Dayak, ada Melayu. Ini suku-suku besar. Tapi belum yang suku-suku kecil. Ya. Saya pernah baca waktu kita ikut Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Asia Afrika di Bandung. Ternyata tercatat ya, di Indonesia ini ada 1175 suku. Nah, tapi kita akur, kita rukun. Sehingga saat ini saya lihat ada beberapa orang-orang yang misionaris agamis tertentu. Dan saya lihat ini ada backing kapitalis di belakangnya. Mereka teriak-teriak apa? Ingin menghancurkan Pancasila. Mereka ingin mendirikan negara sesuai keyakinannya. Nah, kalau sampai ini terjadi, apa yang terjadi? Kita akan berkonflik antar saudara. Kita akan kacau balau. Kalau seperti itu, bagaimana siapa yang diuntungkan? Apakah dia diuntungkan? Tidak. Apakah agama yang dianut itu diuntungkan? Tidak. Yang diuntungkan hanyalah kapitalis. Karena ketika konflik itu apa? Otomatis orang butuh senjata. Kemana beli senjata? Ya ke kapitalis. Konflik butuh biaya. Akhirnya mereka akan jual sumber daya alam masih mentah ke mereka, ke kapitalis gitu loh. Sementara yang berkonflik tadi hanya sekedar wayang, hanya sekedar boneka. Kita terjebak pada egoisme belaka. Ya. Sehingga
kita harus keluar dari mabuk agama. Bangsa ini tidak akan bisa maju kalau mabuk agama. Bahkan dari penelitian beberapa lembaga survei, termasuk ada ID News, CNN, terus ada beberapa lembaga survei ya. Dan pernah kita bahas di video kita yang berjudul Bangsa Indonesia Bangsa Hipokrit Munafik. Nah, di dalam survei tadi ada sekian negara, kalau nggak salah ada 11 atau 17 negara yang mabuk agama. Ini rata-rata semuanya terpuruk. Paling koruptor, ya paling korup, paling kotor, paling tidak damai. Ya. Sementara negara yang damai adalah negara yang tidak mabuk dogma, tidak mabuk agama. Kita jadi teringat dulu sebelum ada agama-agama pendatang datang ke Nusantara, kita damai kok. Kita mampu menguasai sepertiga dunia pada masa Majapahit. Kita mampu menguasai Asia Tenggara pada masa Singasari. Kita mampu menguasai kurang lebih juga sepertiga dunia pada masa Sriwijaya. Bahkan India ini wilayah kita dalam catatan beberapa ilmuwan di masa kerajaan Sriwijaya. Universitas Nalanda di India ini adalah cabang dari Universitas Nalanda yang ada di Sriwijaya. Dan keyakinan leluhur kita itu adalah keyakinan Siwa Buddha. Bukan Hindu Buddha, tapi Siwa Buddha. Dan keyakinan itu adalah ranah privasi, tidak masuk ke ranah publik. Orang mau bersembayang, mau salto, ya saat ini kan ada toh agama yang mengajarkan kalau sembahyang harus salto, ya. Entah itu mau sembahyang mau sambil tiduran, atau sembahyang mau sambil jungkir, atau sembahyang tuh sambil nyerdit, jengking, ya. Itu urusan pribadi. Dan ketika ke ranah publik jangan bawa-bawa itu agama atau keyakinan gitu loh. Karena memang ruwa bineda. Tapi ketika datanglah ajaran Dayo yang mereka memaksakan dirinya ingin menyeragamkan alam, mereka menentang hukum alam yang beragam, apa yang terjadi? Hancur. Kita masih untung-untungan loh, kita masih punya Pancasila itu. Ketika bicara tentang keyakinan ajaran leluhur kita, ya tentang Siwa Buddha, ini ternyata seluruh Nusantara sama kok. Bahkan Nusantara itu nggak cuma Indonesia loh, sampai Kamboja, Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina. Dulu ajaran leluhurnya sama. Contoh di Batak saja. Batak juga meyakini Linggayoni, cuman beda bahasanya ya. Termasuk tentang ajaran Batara Guru. Batara Guru itu kan Siwa, itu kan Siwa Buddha. Siwa itu artinya adalah angkasa, Buddha artinya adalah Ibu Pertiwi atau bumi. Tidak ada satupun orang yang bisa membantah kalau kita mengatakan kehidupan di dunia ini tercipta karena Linggayoni, Ibu Pertiwi, Bawa Koso. Kalau ada yang mengatakan, manusia itu diciptakan dari tanah, sampai akhirnya jadi rumor loh, pantesan kamu suka konflik karena kamu diciptakan dari tanah sengketa, katanya. Sementara leluhur kita mengajarkan dan menyadarkan pada kita semua alam semesta tercipta, bukan diciptakan, tercipta karena proses alam oleh proses Linggayoni. Ini nggak bisa dibantah. Sehingga ketika bicara keyakinan, ya udah itu privasi masing-masing. Anda mau sembahyang dengan salto, dengan jengking, dengan tiduran, itu terserah urusan Anda. Tapi ketika di publik, kita tidak perlu membawa-bawa keyakinan. Kita bawa tentang kemanusiaan. Jangan bicara tentang keyakinan atau agama di publik. Kalau maksimal itu bolehlah kita bicara tentang ketuhanan, bukan keyakinan, ketuhanan. Tetapi yang paling unggul adalah kita harus bicara tentang kemanusiaan. Nah, ini yang pengikut anggota baru lah. Ini tadi ada Bang Aswin, nah ini ada Boru Gultom juga namanya itu Mona Gultom ini apa yang disampaikan belum mau, nggak berani, nggak apa-apa ya, kalau gitu lanjut.
Ada yang mau disampaikan lagi? Nah ini terutama nih si Bang Jatim Laurensius Aritonang ini. Rahayu, Horas. Jadi tadi Pak Destrimo mengatakan di mana-mana tingkat ateis itu sudah semakin meningkat. Iya. Nah ini perlu saya luruskan supaya pemirsa, saudara-saudara semua bisa memahami. Ateis itu hanya gambaran untuk memojokkan sebuah keyakinan. Iya. Manusia tidak ada yang ateis. Bahkan kodok sendiri berdoa. Sewaktu dia minta hujan, kuek 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 kuek, datang hujan dia bilang terima kasih, kong kong kong. Kodok sendiri berdoa. Iya. Jadi tidak ada manusia itu yang ateis. Iya. Dengan arti tidak bertuhan. Semua bertuhan, hanya saja dengan caranya masing-masing. Iya. Ya, dengan caranya masing-masing. Nah, kemudian di dalam tatanan beragama tadi, di dalam tatanan cara menyembah yang dia percaya tadi, ya terserah mau nari, mau salto, mau nyanyi, mau tengkurap, mau nyungsep, monggo. Ya, nggak apa-apa. Sejauh itu tidak mengganggu orang lain. Dan lebih baik kembali kepada spiritual culture leluhurnya masing-masing. Iya. Nah, tadi disinggung soal manusia. Ya. Ya. Di ajaran saya yang sebelumnya saya lakoni, Ya. hormatilah kedua orang tuamu. Ya. Tidak dibatasi yang hidup atau yang mati. Ya. Tidak dibatasi, tidak dikatakan hormatilah orang tuamu yang hidup. Tidak ada. Hormatilah orang tuamu. Karena itulah Tuhan yang terlihat. Tidak dibatasi yang hidup atau yang mati. Ya. Nah, karena memang dari sana sumber kita, dari sana asal kita. Ya. Jadi kalau kami itu bakar dupa, menghormati leluhur kami, itu bukan makanan leluhur kami. Dupa tadi itu hanya simbol penghormatan, pengharuman. Apa dia hidup dulu bakar-bakar dupa? Kalau memang itu makanan dia, ya bagus dia bakar itu pabrik dupa, biar kenyang sekalian. Ya, Nah, jadi biar kita luruskan, tidak ada manusia yang ateis. Terima kasih. Terima kasih, Bang Jatim Laurensius Aritonang. Jadi ketika bicara ateis itu kan memang ada kepada survei. Di survei itu ateis di Eropa dan Timur Tengah meningkat jutaan orang. Ya. Kalau pemahamannya Bang Jatim itu ateis itu hanya sekedar untuk memojokkan kelompok tertentu, ya bisa jadi. Saya jadi teringat ini, leluhur kita dulu kan dipojokkan dengan kata animisme atau dinamisme. Ya. Katanya leluhur kita dulu tidak percaya Tuhan, sehingga menyembah pohon, menyembah batu, menyembah sungai kan gitu ya. Dan saat ini ternyata ajaran leluhur kita yang animisme, yang mereka sebut animisme dan dinamis tadi, ini malah terbukti. Secara sains dan teknologi akhirnya terbukti apa? Alam semesta itu memiliki energi masing-masing. Nah, ketika leluhur kita itu memberikan sesajen di pohon, di mata air, di sungai, ya, ini bukan berarti leluhur kita itu menyembah pohon, menyembah mata air, bukan. Tapi ini ada sinergitas alam semesta. Ya. Dan secara sains teknologi terbukti karena mereka alam semesta itu memiliki energinya masing-masing. Dan manusia juga memiliki energi tersendiri, gelombang elektromagnetik sendiri. Ya. Nah, ketika kita ini bisa bersinergi dengan alam semesta, jagat cilik, jagat gede, mikrokosmos, makrokosmos, yang terjadi damai, tidak ada konflik. Nah, kita menyadari akan hal itu. Nah, ini tentang tadi, sehingga berkali-kali kita sampaikan, dan banyak yang menyampaikan, nggak cuma saya. Agama adalah sumber masalah. Kenapa? Karena agama itu selalu menentang hukum alam. Ya. Walaupun mereka mengatakan, oh agama kami ini anugerah alam katanya. Tapi faktanya kan enggak. Faktanya mereka selalu ingin menyeragamkan alam. Apa buktinya? Tuhan mereka
sama, satu ya. Mereka berprinsip orang kalau tidak menyebut Tuhan tidak seperti kami harus saya bunuh. Wah, kalau menyebut Tuhan harus seperti kami, kalau enggak saya bunuh. Nah, jadi kan ini menergamkan alam. Kalau menyebut Tuhan harus sama dengan kami katanya. Kalau enggak saya bunuh. Terus kalau bersembahyang menyembah Tuhan harus dengan bahasanya sama dengan kami. Ini kan menyergamkan alam. Caranya harus sama, bahasanya harus sama dengan kami. Ini menyergamkan alam. Mereka menentang hukum alam, tapi mereka tidak sadar. Karena terbungkus oleh mabuk dogma, akhirnya menjadi arogan dan sombong. Sehingga kalau hal semacam ini terjadi, ya akhirnya bangsa ini semakin terpuruk gitu. Karena itu kita ingin bangsa ini tersadarkan, kita tercerahkan, kita kembali ke ajaran leluhur. Karena sebenarnya spiritual culture itu melekat pada setiap manusia. Sementara kalau agama-agama itu dilembagakan itu kan baru saja. Coba baca sejarah, siapa yang melembagakan keyakinan-keyakinan lokal tadi? Ini kapitalis. Itu baru tahun sekitar 1870-an. Karena kapitalis itu pinter, kan mereka punya ahli-ahli misalnya ahli filsafat mereka punya sarjana-sarjana pinter, dia selalu melakukan penelitian. Oh ternyata keyakinan ini bisa menjadi alat untuk menjajah. Akhirnya mereka lembagakan keyakinan lokal tadi menjadi sebuah agama-agama. Dan hampir semua agama yang ada di dunia ini termasuk yang diakui pemerintah, ini sebenarnya adalah agama lokal. Sehingga nama Tuhannya nama lokal, ajarannya memakai bahasa lokal, ritus-ritusnya sembahyangnya dengan ritus-ritus lokal mereka. Dan mereka memuja-muja leluhur mereka, memuja leluhur lokal sana. Lu anehnya, kita kan punya leluhur sendiri. Nah, seperti kemarin ya, kita ritual di puncak Gunung Putih, ya. Lah kita kan seharusnya apa yang kita puja dan kita ritual siapa? Bang Jatim itu dengan leluhurnya yang namanya Partopi Pandi. Nah, saya menyebutnya leluhur yang lain. Siapa itu? Maisa Anabrang. Karena sebuah fakta yang tidak terbantahkan, kita ada di dunia karena leluhur kita. Bukan leluhurnya orang Arab, bukan leluhurnya orang Cina, bukan leluhurnya orang Eropa. Nah selama ini kita itu kan didogma, dipaksa. Kalau enggak nanti katanya kafir, katanya PKI gitu. Kita didogma, dipaksa ya untuk memuja-muja leluhurnya bangsa lain. Memuja-muja leluhurnya bangsa Arab yang sering terjadi gitu. Loh kita ini bukan keturunan orang Arab kok. Tanpa leluhurnya orang Arab kita tetap ada kok di dunia ini. Tapi kalau tanpa leluhur kita sendiri yang ada di Nusantara ini, kita nggak mungkin ada gitu loh. Kenapa harus kita khianati leluhur kita? Kenapa harus kita khianati alam semesta yang beragam? Mari kita sadar diri. Kalau kita sadar diri, kita akan bangkit. Kita akan merdeka jiwa raga. Ini ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup. Rahayu? Iya, Rahayu. Horas? Saya mau tambahkan sedikit. Ya. Jangan takut untuk kembali ke ajaran leluhur. Ya. Leluhur kita hidup. Ya. Dan yang hidup akan bisa menghidupkan. Ya. Yang hidup tadi akan bisa memenuhi kehidupan. Burung mati pun sama Bang Jatim pegang hidup lagi ya? Ya, burung mati ini bukan guyonan atau rekayasa dari kita. Ya, faktanya banyak yang lihat ya. Videonya nanti ada itu. Ya. Itu burung didoain mati, Bang. ingin pelepasan, Ya. dilempar diuntal ke atas, Ketepuk seperti batu jatuh. Ya. Mati. Mati. Ya. Kemudian acara ritual berlanjut. Ya. Tapi saya nggak terima dalam hati. Ya. Saya nggak terima. Jangan burung ini mati. Saya nggak terima. Ya. Karena ini dalam acara ritual. Ya. Saya nggak mau dipangku mati tuh. Ya. Ya. Saya tidak tahu energi dari mana yang bekerja. Ya. Cuman saya terima dan pasrah aja. Ya. Kau harus hidup. Saya coba dengan kekuatan apalah itu, transfer energi.
Kemudian Berarti saya lihat ada gerakan, ini sedikit aja. taruh sini. Terima kasih Sang Maha Hidup, saya ambil. Terbang sendiri. Ini hidup lagi. Yang lain nggak yakin. Bagaimana yang mati bisa hidup? Ya. Terus saya elus-elus. Dia sehat lagi. Saya letakkan di tempat makam tadi, supaya dia ikut menikmati ritual tadi. Nyatanya sampai selesai ritual tadi dia sehat. Waktu burung hidup di video nggak? Oh ya, berarti Ada. Yang ngambil dari kotak juga ada. Ya. Ya, soalnya saya kan memimpin ritual, saya nggak ngikut, nggak tahu soal apa dokumentasi ini. Nah, Itu hanya gambaran. Artinya jangan takut mengikuti ajaran leluhur karena leluhur itu hidup. Yang hidup itu mampu menghidupkan. Tapi jangan paksa hidup yang tidak lagi layak untuk hidup. Karena materi itu punya batasan. Wah, kalau kayak gitu, kalau ada nenek moyangmu, orang tuamu yang meninggal hidupkan lagi lah. Ada batasannya. Ya, kalau tidak ada batasannya. dikehendaki alam ya tetap tidak bisa. Semua kehendak alam. Nah, ini maaf agak melenceng dikit, mungkin bagi orang, tapi bagi saya tidak. Ya kami juga alam, kita juga alam, saya juga alam. Kita bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Hanya saja yang ini semua alam semesta, kalau saya sendiri semesta alam ada dalam diri saya. Mikrokosmos. Di semua manusia. Gitu kira-kira. Rahayu, Horas. Rahayu. Terima kasih tambahnya Lai Jatim Larensius Aritonang. Kita melakukan ritual kebangkitan Nusantara itu ya seluruh Nusantara, nggak cuma di Sumatera, nggak cuma di Jawa, timur sampai Sumbawa, terus ke Maluku, Papua, Kalimantan. Ya. Kita pernah lakukan ritual semacam ini, Bang Aswin, di Kalimantan. Bahkan kita punya anggota yang orang Dayak, orang Banjar ada. Nah, dan mereka ya kita bersyukur mereka bisa nerima. Salah satunya anggota kita yang asli orang Dayak, bahkan kalau nggak salah dia jadi salah satu pemimpin di sukunya di kelompok tertentu. Saya lupa namanya Pak Atang dari Sintang, Kalimantan Barat. Ya, ini kita mengajak semua orang itu tercerahkan, tersadarkan. Jangan anggap karena saya orang Jawa terus saya ingin semua jadi berkarakter suku Jawa, enggak. Sehingga kalau saya ada baca di komen tuh, saya bukan orang Jawa. Indonesia nggak cuma Jawa, saya cuma senyum aja. Berarti orang ini malah menunjukkan kebodohan dia gitu, komentar seperti itu gitu. Tapi enggak apa-apa, dia kan masih mabuk dogma. Saya yakin suatu saat dia akan tercerahkan. Apa yang kita lakukan juga selalu berbeda dari ritual. Selama saya ke Sumatera 3 kali, itu kan ritualnya beda-beda. Nah, karena sesuai dengan petunjuk alam yang kita terima. Tapi kalau saya lihat ini kan ada kesamaan-kesamaan itu ya lepaskan burung perkutut ya. Kita memberikan kehidupan ya. Jadi kalau kita melakukan ritual itu bukan dengan membunuh, menyiksa, tidak. Tapi melepaskan burung dari kurungan, dari kungkungan. Nah, mudah-mudahan burung perkutut tadi menjadi dan mampu mewakili doa kita. Yang saat ini bangsa Nusantara itu terkungkung selama 500 tahun. Kita dijajah berkedok agama selama 500 tahun. Mudah-mudahan seperti halnya burung perkutut yang dilepas untuk terbang tinggi, menyatu ke alam semesta. Menjadikan bangsa ini pun juga terlepas dari kungkungan. Dari kungkungan dogma. Yang tadinya sudah mati, hidup lagi. Yang tadinya sudah mati pun hidup kembali. Nah, mudah-mudahan Nusantara kita itu alam semesta berkehendak. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua dan menyadarkan kita semua untuk menuju Nusantara bangkit, merdeka, jiwa raga. Saat ini kita di Desa Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau Rohil. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Dharmasraya dan Jambi. Tetapi karena ada info katanya jalan menuju Dharmasraya itu putus, kita masih menunggu info lebih lanjut. Kalau kiranya alam berkehendak pasti kita sampai sana. Sampai ke situs Kerajaan Dharmasraya yang dulu merupakan satu kesatuan dengan Singhasari.
yang bagaimana tentang kisah Panglima Angkatan Laut Maesa Anabrang atau Kebo Anabrang. Tetapi kalau alam tidak mengendaki ya tentunya kita belum ke sana dulu. Bisa lain waktu. Kita langsung ke Jambi. Jambi kita ada tujuan di beberapa situs candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Ada 7 candi ya Bang ya? Mungkin lebih, tapi mungkin lebih. 7. Nanti yang mana bisa kita jalani. Ya, kita mohon doa restunya para pemirsa semua, karena kita yakin tanpa dukungan para pemirsa, tanpa dukungan alam semesta, semuanya tidak akan terwujud. Karena ritual ini pun juga membutuhkan biaya yang besar. Dan selama ini kita tidak pernah minta-minta, kita hanya mengetuk kesadaran dari para anggota, dari para pemirsa. Bila mana ada kurang jelasnya, bisa kontak di kolom komentar atau menghubungi nomor WA kami di deskripsi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan terus mendapatkan restu alam, karena kita menjalankan pakonnya alam, pakonnya jagat. Jagat tentunya akan memberikan pakan atau memberikan kebutuhan apapun yang kita butuhkan. Bila mana ada kesalahan kata-kata kami ataupun ada tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu. Horas. Horas. Nah.